Good Corporate Governance. Halo, perkenalkan nama saya Rika Wadata Fadri. Di sini saya akan membahas resume terkait Good Corporate Governance. Definisi dan teori tentang governance. World Bank definisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib ditaati yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan. Menurut Sutedi, GCG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem mengatur dan mengendalikan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan. Prinsip-prinsip GCG menurut OECD meliputi perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan, pengungkapan dan transparansi, serta akuntabilitas dewan komisaris atau direksi. Tujuan GCG diantaranya melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan stakeholder dan pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengawas, serta meningkatkan mutu anggota direksi dengan manajemen senior perusahaan. Manfaat GCG diantaranya mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan secara tidak transparan, memberikan bimbingan kepada manajemen perusahaan, serta mengarahkan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Bagi perusahaan yang sudah go public dapat meningkatkan minat investor, serta dapat meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value. Tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Keterkaitan GCG dengan CSR, baik GCG maupun CSR memiliki hubungan imbal balik yang membentuk fungsi dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja sosial. Asas etika umum atau kaidah dasar moral diantaranya kewajiban untuk dapat berbuat baik, saling menghormati otonomi atau privasi manusia, kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian, serta berperilaku adil. Perangkat dalam penerapan GCG meliputi komite independen, komite audit, serta sekretaris perusahaan. Proses corporate governance meliputi perhatian secara bertanggung jawab, penegakan, pemberian saran, penjaminan, serta pemantauan. 5. Jalinan teori governance meliputi teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, serta teori kelembagaan budaya. Governance debat meliputi pemerintahan tanpa pemerintahan, sifat kegagalan tata kelola, serta tantangan demokrasi dan akuntabilitas. Kaitan antara governance dan hubungan internasional. Literatur tata kelola di hubungan internasional meliputi globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas yang cukup besar. Di luar negara-negara di dunia terdapat berbagai aktor dan intuisi. Negara-negara di dunia harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Hubungan kekuasaan meliputi kekuasaan negara melalui pemerintahan global, keadilan arsitektur tata kelola global, serta hegemoni neoliberal. Tema utama debat meliputi perdebatan konseptual belum terselesaikan, serta tatanan dunia dan demokrasi. Kaitan antara governance dan kajian sosial legal. Penyebab kegagalan penerapan GCG di Indonesia meliputi dominasi pemegang saham, praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan milik kelompok usahanya sendiri, lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor, serta tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan. 3 pilar mendukung penerapan GCG diantaranya negara, dunia usaha, serta masyarakat. Governance dalam studi hukum sosial. Hukum secara luas dianggap mewakili dan diajarkan sebagai upaya serta masyarakat untuk menjadi rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melawan anarki. Definisi tata kelola perusahaan. Pandangan OECD terhadap peran tata kelola perusahaan yang pertama mencakup para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang berinteraksi satu sama lain dalam membentuk strategi perusahaan serta terkait dengan kebijakan publik yang penting untuk menggunakan sistem pemerintahan yang baik. Komparasi sistem-sistem governance meliputi penjelasan hukum, penjelasan politik, perspektif sejarah, serta konvergensi. Tata kelola partisipatif. Pemerintahan partisipatif telah menjadi luas sebagai respon
sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup serta melaksanakan pembangunan kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, mewujudkan manusia